Aduh, merinding, sampai merinding. Suaranya tuh merdu banget ya, dan sopan banget masuk ke telinga aku. Nenek saya itu sinden, nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi. Cari suara, wajib ngemil kencur. Nggak ada. Tapi pernah kan, Kak? Ini pas kita sakit. Oh, Kak Laila ikut band? Menyanyilah dengan hati. Menyanyi. Halo, selamat datang di podcast Sekali Kejar. Nah, di sini kita akan membahas hal-hal yang menarik dan tentunya bareng tamu-tamu yang seru. Aku Atta Zain di sini sebagai host yang akan menemani kalian. Nah, tapi kali ini aku nggak sendirian nih. Aku bakal ditemenin oleh salah satu penyanyi yang bisa dibilang aku kagum dengan sosok tersebut. Penasaran kan? Langsung aja kita sambut Kak Laila Anjani. Halo, Laila, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, fun fact-nya nih ya teman-teman, kita tuh udah kenal lama ya Kak, Iya, bener karena banget. Kak Laila ini alumni Mandua Mandua Banjarnegara. Jadi aku memang sudah kenal Kak Laila dari lama karena kalau misalkan ada event-event di sekolah gitu pasti penyanyinya nih Kak Laila Anjani. Jadi siapa sih yang nggak kenal sama Waduh. Kak Laila Anjani? Oke, tapi terakhir kali aku mendengar Kak Laila nyanyi ya, waktu itu perpisahan ya kalau nggak salah terakhir kali aku dengar. Nah, kalau misalkan Kak Laila nyanyi lagi di sini boleh nggak? Boleh banget dong. Apa sih yang Oke. nggak buat penonton podcast Sekali Kejar. Kejar ini? Oke, boleh dong nyanyiin satu nyanyi. lagu sedikit aja deh. Boleh. Tak segampang itu ya. Boleh, tak segampang itu. Oke. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu, cinta. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Aduh, merinding, sampai merinding. Suaranya tuh merdu banget ya, dan sopan banget masuk ke telinga aku. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu sama cerita ini kesibukan akhir-akhir ini tuh Kak Laila itu ngapain sih? Sebelumnya aku Laila Anjani. Akhir-akhir ini nggak sibuk banget sih Kak, cuma jadi mahasiswa aja, kuliah-kuliah aja di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Deket kok dari Berarti sini. deket ya? Iya, dekat deket kampus 3 kalau nggak Iya, salah. benar. Oh iya, benar-benar. Oh, Dan kebetulan aku ngambil program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. penyuluhan pertanian. Kalau misalkan program studi penyuluhan pertanian itu tuh kayak sibuk gak sih Kak? Kayak hektik banget tugas-tugasnya? Enggak sih Kak, Enggak. kebetulan cuma paling sibuknya kalau musim tanam itu. Oh, karena banyak praktikum Iya, gitu bener ya. banget, Oh, Kak. oke. Terus aku penasaran nih, awal mula Kak Laila tuh suka bernyanyi tuh bagaimana sih? Kalau Kayak diceritain, memang bakat atau seperti apa? kalau diceritain mungkin karena faktor lingkungan ya, karena Faktor lingkungan. dulu nenek saya itu sinden. Oh, ternyata neneknya Iya. sinden. Dan juga bapak saya dulu penyanyi dangdut. Bisa nyinden? Oh, bisa. Tapi kalau dicoba jangan ya. Jadi lama-kelamaan karena keluarganya juga suka seni dan selalu bernyanyi setiap hari, jadi ikut terbawa Mengalir gitu ya, karena mengalir keturunan. aja. Oh. Terus kebetulan waktu masuk SD sampai di MAN itu diarahin sama bapak ibu guru untuk bernyanyi. Berarti mengalir karena keturunan ya, karena Iya, tadi neneknya benar sinden, sekali. terus bapaknya penyanyi dangdut. Terus aku penasaran juga kalau misalkan orang yang nggak punya basic menyanyi itu bisa nggak sih kayak dilatih untuk bernyanyi, benar-benar kayak nggak punya basic suaranya tuh kayak ya biasa gitu. Kalau menurutku bisa banget sih, Bisa karena kata Baskara nih, nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi, cari suara. Oh ya. Kata-kata hari ini ya teman-teman. Oke, nah aku mau tanya nih, Kak Lela tadi kan sering kan tampil di berbagai event gitu, tampil-tampil di panggung. Ada nggak sih tips and trick persiapan sebelum manggung atau mungkin ada ritual khususnya? Mungkin ada? Ada banget. Kalau aku sendiri biasanya itu paling nggak latihan 2 minggu sebelum hari H. Itu sangat penting untuk melatih
vokal kita kita gimana, ya. pernafasannya gimana. Terus kalau tentang ritual nih Kak, aku juga punya tips khusus. Udah ritual khusus dari Kak Laila nih. Jadi teman-teman kalau mau suaranya jernih sampai tampil itu wajib ngemil kencur itu. Ngemil kencur. Iya benar banget, ngemil kencur. Terus selain itu ada nggak sih kayak nggak boleh minum es gitu kan kadang. Tentu aja nggak boleh minum es sama ngurangin gorengan. Ngurangin gorengan tuh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau suaranya semerdu Kak Laila Anjani tuh harus ngemil kencur. Tipsnya, ritual khususnya tuh seperti itu. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih, kalau misalkan di panggung ada nggak sih cara Kak Laila Anjani untuk mengenali audiens terlebih dahulu? Kan kadang kita harus menyesuaikan ya sama audiensnya. Ada nggak sih penyesuaian seperti itu? Ada banget, apalagi sebelum kita tampil itu tuh kita harus tahu dulu eventnya itu seperti apa sih, pesta rakyat kah, atau untuk mahasiswa kah, atau anak SMA. Jadi kita harus tahu audiensnya umurnya berapa, terus kesukaan genrenya apa. Itu penting banget untuk pemilihan lagu yang sesuai. Kan kayak nggak mungkin kan kalau misalkan audiensnya udah bapak-bapak ibu penyanyi rock gitu kan nggak mungkin. Berarti mengenal audiens itu penting ya. Oke. Terus kita udah cara mengenal audiens itu seperti itu ya Kak Anjani. Terus kalau misalkan kendala ketika Kak Anjani berada di panggung tuh ada nggak sih kayak misalkan tiba-tiba Kak Laila ngerasa grogi, terus keringet segala macam, ada nggak sih? Nah tipsnya tuh apa Kak? Ada banget tentunya, kan nggak mungkin semua penyanyi pasti itu akan grogi gitu. Tapi kadang tuh aku lihat Kak Laila kalau misalkan lagi manggung ya, dulu waktu di sekolah kayak enjoy aja gitu nyanyinya, nggak ada. Tapi pernah kan Kak? Kayak ngerasa deg-degan gitu. Pernah. Nah tipsnya gimana sih Kak? Tipsnya untuk yang pertama, kalau grogi itu aku biasanya nggak pernah natap penonton. Jadi kalau natap penonton tuh menurutku menimbulkan persepsi di hati kita, apakah penonton itu suka nggak ya sama kita mikirin ya persepsi itu penonton itu membuat kita ngeblank tentunya. Terus ada lagi nih, pas kita sakit itu kan sakit kan nggak bisa dihindari ya. Bener banget. Apalagi sampai suara hilang saat Kak Laila pernah ngalamin? Sering banget, apalagi ternyata. Waktu Milad Najwa kemarin itu saya sampai nggak bisa ngomong. Jadi tipsnya itu aku minta maaf kepada penonton dengan baik-baik dan minta tolong juga kepada penonton untuk backup suara aku saat menyanyi. Berarti waktu Diman itu kan Milad? Iya benar banget. Berarti penyanyinya ikut nyanyi gitu ya? Kebetulan teman-teman Diman 2 waktu itu suportif sangat banget. suportif ya teman-teman. Oh berarti seperti itu ya cara kita mengatasi kendala ketika berada di panggung. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, branding yang dilakukan oleh Kak Laila sendiri itu seperti apa sih biar orang-orang tuh mengenal, oh nih Laila pinternya nih, jagonya itu gimana sih branding yang dilakukan? Apakah Kak Laila ngepost Kak Laila nyanyi di sosial media atau seperti apa? Iya benar sekali seperti apa yang diucapkan Kak Ata. Itu aku biasanya brandingnya lewat Instagram Kak. Baik Instagram band sendiri atau Instagram pribadi aku. Oh Kak Laila ikut band? Ikut. Boleh dong nama bandnya apa? Bandnya adalah Graceita. Untuk penulisannya itu GREYSITA_. Oke, itu IG-nya ya teman-teman. Jangan lupa follow. Oke, berarti tuh band sama teman-teman SMA? Iya benar banget. Kak Laila sebagai vokalis. Oke. Terus nih yang terakhir aku mau tanya, hal penting yang dilakukan Kak Laila sebagai penyanyi itu apa sih? Yang paling penting pokoknya. Yang pertama tentunya kenali audiens terlebih dahulu supaya cara penyampaian kita itu tepat sasaran sampai tepat ke hati juga. Terus yang kedua jangan pernah membawa emosi buruk kepada penonton. Jadi kontrol emosi saat di panggung itu penting banget. Berarti mood itu sangat mempengaruhi ya ketika kamu tampil. Seperti itu. Terus yang terakhir yang paling penting, menyanyilah dengan hati. Menyanyilah dengan hati. Jadi bukan cuma soal suara ya, tapi menyanyi dengan hati. Oke, mungkin sekian ya podcast kita hari ini. Terima kasih buat Kak Laila udah mau ngobrol santai pada sore hari ini. Nah, ada yang mau disampaikan nggak nih ke penonton podcast Sekali Kejar? Ada. Yang Boleh pertama, saya terima kasih banyak ya udah diundang di podcast sore ini. Juga terima kasih. Bagi teman-teman nih yang punya event atau butuh penyanyi atau butuh band, boleh banget calling di Graceita. Boleh banget ini langsung aja follow IG-nya apa tadi? Graceita. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.